Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tulisan-tulisan yang kita tulis, kita bisa hapus. Ketikan-ketikan di dalam laptop kita atau di komputer kita, kita bisa delete. Namun saudara, perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita yang telah kita laksanakan, tidak pernah dapat kita hapus. Mungkin orang akan mengingatnya. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang berhati-hati di dalam perilaku, perbuatan, dan perkataan kita. Sehingga kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Namun kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara terpikir bahwa sejarah hidup seseorang dapat sangat mempengaruhi masa depan orang tersebut? Itulah yang sering kita kenal dengan track record. Saudara, memang track record dapat menggambarkan siapakah seseorang itu. Meskipun bukan berarti bahwa seseorang itu tidak dapat berubah di dalam kehidupannya. Namun dari hal ini, saudara, kita harus menjadi waspada agar kita menghidupi kehidupan kita ini sebaik-baiknya. Saudara, kehidupan yang takut akan Tuhan memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan kita setiap hari. Yang dimaksud dengan takut akan Tuhan adalah bahwa kita melakukan segala perkara didorong karena kita mengasihi Tuhan dan kita ingin memuliakan nama Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa sebagai orang percaya, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal kedua ayat 13 sampai dengan 46. Pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Batsheba ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja aku sampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunem itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Batsheba, "Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, "Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab raja kepadanya, "Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu." Kata perempuan itu, "Biarlah Abisak gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya." Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, "Mengapa engkau meminta hanya Abisak gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Seruya." Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan itu. Oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas tahta Daud ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar, raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud, raja ayahku, oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku." Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian,
Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, pergilah pancung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja, keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh 2 orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tahtanya akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Sadok menggantikan Abiatar. Kemudian raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkata Simei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan kepada hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem bersama beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun terjadilah bahwa 2 orang hamba Simei lari kepada Akis bin Maaka, raja Gad. Lalu diberitahukan kepada Simei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu bahwa dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah Raja tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada. Lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca mengisahkan orang-orang yang tidak memiliki integritas di dalam kehidupannya, yakni terkait dengan Raja Daud. Saudara, sebenarnya mereka bukan sekadar tidak setia kepada Raja Daud, melainkan sesungguhnya mereka sedang memberontak kepada Tuhan yang menetapkan Raja Daud sebagai Raja Israel yang akan digantikan oleh Salomo untuk menjadi Raja Israel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, permintaan kita dapat menggambarkan siapakah sesungguhnya kita sebenarnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Batsheba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, ya, damai. Kemudian katanya, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Jawab perempuan itu, katakanlah.
Maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisak, gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku. Saudara, Adonia yang mempunyai keinginan menjadi raja orang Israel ketika Raja Daud masih bertahta sebagai raja. Dia datang kepada ibu daripada Raja Salomo, yaitu Batsheba. Saudara, kedatangannya, saudara, ada sebuah permintaan yang dia minta. Namun sebelum dia minta, dia memberikan kata-kata pendahuluan. Saudara, dari kata-kata pendahuluan kita tahu bahwa Adonia tidaklah rela bahwa tahta Daud dipegang oleh Salomo. Dari kata-katanya, dia berkata bahwa seharusnya dia yang berhak dan rakyat sangat ingin dia menjadi raja. Namun dalam kata-katanya juga dia diberitahukan bahwa Raja Salomo menjadi raja atas kehendak Tuhan. Saudara, di sini kita melihat bagaimana sikap Adonia di dalam hatinya terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, permintaan Adonia kepada Batsheba adalah yaitu meminta Abisak, gadis Sunem itu yang melayani Raja Daud untuk diberikan menjadi istri daripada Adonia. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, maka ini sepertinya permintaan yang biasa-biasa saja. Permintaan yang tidak signifikan. Namun saudara, pada zaman itu, permintaan yang seperti ini merupakan sebuah pemberontakan kepada kerajaan Salomo. Mengapa? Saudara, permintaan supaya yang melayani Raja Daud, yaitu Abisak, perempuan Sunem itu, untuk menjadi istri Adonia. Saudara, Adonia sedang merebut hati rakyat Israel. Sehingga karisma daripada Adonia bisa lebih besar daripada karisma daripada Salomo. Saudara, kalau saudara membaca kisah lanjutannya, Salomo sangat marah sekali. Dan Salomo berkata, mengapa tidak minta sekalian tahtaku? Maksud Salomo adalah permintaan Adonia itu adalah secara tidak langsung sedang merebut tahta daripada Raja Salomo. Saudara, permintaan Adonia memberitahukan apa yang sebetulnya ada di dalam hatinya. Saudara, dari kisah ini, kita mendapatkan satu pesan yang penting, bahwa kita bisa mengenal diri kita dari apa yang kita minta, apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan. Saudara, itulah yang memberitahukan siapa kita. Saudara, apakah kita orang-orang yang memang beriman, hidup rohani, ataukah kita adalah orang-orang yang sesungguhnya cenderung duniawi? Saudara, di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, itu dikatakan demikian. Ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, ayat keempat, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, doa adalah gambaran seorang yang adalah sahabat daripada Tuhan. Namun Yakobus memberitahukan, ketika kita berdoa dengan keinginan-keinginan duniawi, maka firman Tuhan berkata kita menjadi sahabat dunia ini, maka kita menjadikan diri kita musuh kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita hidup dekat dengan Tuhan, dan keinginan-keinginan kita dikuduskan oleh firman Tuhan dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Sehingga saudara, setiap hari kita menjadi orang-orang Kristen. Doa kita adalah mendoakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bukan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Karena keinginan kita bisa saja dipengaruhi oleh dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang percaya
yang berdoa. Namun kita menjadi orang-orang percaya mendoakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga saudara, kita boleh berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kehilangan integritas akan diikuti dengan kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan kepada Imam Abiatar, raja berkata, pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati, tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau. Oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud, ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dengan segala sengsara yang diderita ayahku. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. Saudara, Abiatar adalah imam Tuhan yang melayani raja. Namun saudara, Abiatar terlibat di dalam skandal politik. Dia mengusung Adonia untuk menjadi raja. Dan Abiatar menjadi imam Tuhan yang tidak setia kepada Raja Daud. Saudara, ketidaksetiaan kepada Raja Daud bukan sekedar ketidaksetiaan kepada kekuasaan, tetapi sesungguhnya Abiatar sebagai imam Tuhan tidak taat kepada Tuhan. Saudara, Raja Salomo memecat Abiatar menjadi imam Tuhan di dalam kerajaannya. Dan mengangkat Imam Sadok menjadi imam Tuhan bagi kerajaan Salomo. Saudara, apa yang dilakukan Salomo? Salomo menggenapi apa yang dikatakan tentang keturunan Eli yang tidak akan lagi menjabat sebagai imam Tuhan. Dan saudara, Abiatar adalah keturunan terakhir daripada Imam Eli. Dan Abiatar pun dipecat dari kedudukannya sebagai imam Tuhan. Saudara, kita ingat bagaimana Imam Eli hidup tidak setia kepada Tuhan. Hidup menurut hawa nafsunya. Sehingga Tuhan tidak lagi memakai keturunan Imam Eli menjadi imam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehilangan integritas dapat dikatakan seseorang kehilangan segala-galanya. Saudara, orang yang kehilangan integritas dalam hidupnya, dia kehilangan kepercayaan dari orang-orang sekitar. Orang yang kehilangan integritas dalam hidupnya, dia akan kehilangan sahabat-sahabat yang setia kepada dia. Dan sahabat-sahabatnya akan meninggalkan dia. Seorang yang kehilangan integritas, dia akan menghadapi penilaian Tuhan. Dan Tuhan tidak memberkati hidupnya. Karena dia hidup sebagai orang yang munafik. Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kamu mendua hati. Dan jangan kamu berpikir, kalau engkau mendua hati, engkau mendapat sesuatu daripada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak suka dengan orang yang mendua hati. Yaitu orang yang tidak punya integritas. Saudara, oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, saudara, kita harus menjadi orang-orang percaya yang sejati. Di mana di dalam hati dan di dalam perbuatan kita itu sesuai. Di dalam iman kepercayaan kita dan perbuatan kita itu berjalan bersama-sama. Karena Alkitab berkata iman tanpa perbuatan sesungguhnya adalah hampa. Tidak ada arti. Saudara, iman kita iman yang hidup yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Jikalau kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus tinggal dalam kita. Maka Roh Kudus akan menjadikan kita adalah orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang tulus hati. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang tidak hidup munafik. Tapi hidup takut akan Tuhan. Saudara, mari saudara. Jangan membiasakan diri hidup dengan tidak berintegritas. Ketika kita membiasakan diri, maka itu menjadi karakter diri kita. Ketika menjadi karakter diri kita, maka orang akan mengenal engkau dan saya adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dan saudara, saat itu kita tidak bisa menjadi saksi Kristus dengan baik. Karena kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, ingatlah, ada panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Engkau dan saya adalah saksi Kristus. Engkau dan saya
adalah representatif Kristus di tengah dunia ini. Karena orang akan melihat engkau. Apakah orang melihat Kristus di dalam hidupmu dan hidupku? Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami hidup sedemikian rupa, sehingga kami dekat dengan Engkau, supaya kami boleh menyatakan keindahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan bantu kami, seringkali kami mengalami ketakutan demi ketakutan, sehingga kami tidak memiliki integritas yang baik. Tapi Tuhan tolong berikan kami keberanian hidup dalam kebenaran, karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.